Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kehadiran dari Bapak Sesar Prabu Dwi Srianto selaku pemateri atau pembicara pada kegiatan Lab Geofisika Talk kali ini. Jadi mungkin sekilas mengenai Lab Geofisika Talk ini adalah kegiatan ilmiah yang rutin kita laksanakan sebagai bagian dari diskusi ilmiah di Lab Geofisika. Biasanya pesertanya berasal dari dosen-dosen prodi geofisika, kemudian taruna-taruni geofisika di STMKG, dan pegawai atau staf di lingkungan BMKG, juga para undangan dari lembaga atau perguruan tinggi lainnya. Mungkin pada hari ini itu saya lihat biasanya kita partisipannya lebih dari 100 orang, ini 73 ya. Cukup cukup bagus karena di mana hari ini banyak sekali ya kegiatan yang secara paralel dilaksanakan. Dan kami sangat berbahagia, sangat senang kehadiran Bapak Sesar Prabu. Beliau ini adalah alumni dari STMKG, masuk tahun 2012, lulus tahun 2017, kemudian penempatan pertama sekali, kalau tidak salah di Stasiun Geofisika Manado ya, Pak Sesar. Stasiun Geofisika Manado, kemudian dipercaya untuk pindah ke Pusat Gempa Bumi dan Tsunami di BMKG Pusat hingga saat ini, lalu kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di IISEE atau International Institute of Seismology and Seismologi. Earthquake Engineering ya, di Tsukuba di Jepang. Jadi kami sangat bangga juga bahwa Pak Cesar Prabu ini juga banyak mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal-jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, dan topik yang akan kita dengar pada pagi hari ini juga berkaitan dengan publikasi beliau yang baru terbit di jurnal Pure and Applied Geophysics dengan judul Source 2022 Earthquake, Moment Magnitude 6.7 of Source Southwest Sumatra, Indonesia, revealed by Tsunami Waveform Analysis, Implications for Tsunami Hazard Assessment ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan dari Bapak Cesar mengenai penelitian ini yang sudah dipublikasikan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan berikan waktu ke Pak Cesar. Nanti waktunya sekitar 30-an menit, lalu kita akan lanjutkan dengan diskusi dan jawab. Dan saya harap kepada semua partisipan, taruna-taruni ini dengan aktif bisa bertanya kepada Bapak Cesar, karena bagaimanapun beliau adalah senior kalian, beliau adalah sama-sama dengan kita bekerja di BMKG, sehingga saya harap nanti diskusinya bisa lebih menarik dan teman-teman bisa belajar atau berdiskusi banyak dengan beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Cesar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dimas. Suara saya bisa didengar dengan baik? Cek. Bisa, Pak. Oh ya, siap. Bisa Ya, kedengar ya. pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas undangannya dari STMKG ya, khususnya kepada Pak Dimas Salomo yang juga senior saya dulu di kampus sewaktu menempuh pendidikan di STMKG. Jadi kami masih bertemu ya di kampus, masih banyak pernah diskusi juga Tuh. di kampus. Ya, jadi memang juga sangat masih kenal gitu. Nah, eh, selamat pagi menjelang siang ya di Indonesia buat teman-teman dari Taruna-Taruna SMKG. Mungkin ada juga peserta dari luar SMKG juga. Saya izin share screen. Ya, sudah bisa dilihat. Ya, sudah kelihatan. Ya, pada kesempatan hari ini saya izin sharing ya, sharing aja karena juga mungkin dari penelitian ini atau kajian ini juga masih banyak kekurangan. Saya harapkan juga dari senior-senior
atau dari rekan-rekan Taruna juga ada banyak masukan dan mungkin masih bisa dikembangkan lagi gitu. Karena ini masih kajian yang sederhana menurut saya. Judulnya adalah Source Characteristic of the 18 November 2022 Earthquake Revealed by Tsunami Waveform Analysis Implication for Tsunami Hazard Assessment. Ya, intinya adalah kajian ini kita mau lihat karakteristik sumber dari gempa bumi yang terjadi di 18 November 2022 di pantai barat Sumatera gitu dari data tsunami-nya gitu. Dan apa implikasinya bagi penilaian bahaya tsunami gitu di pantai barat Sumatera. Kajian ini saya kerjakan bersama rekan-rekan di BMKG juga di satu Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Ada Pak Abraham Marimuko, Pak Arif Nurohim, Pak Indra Gunawan, Pak Iman Faturrahman, dan Pak Brilian Tatak. Dan juga ada rekan kita juga dari Badan Informasi Geospasial, Pak Adnan Aditya. Ya, langsung saja ke pendahuluan. Jadi, pada tanggal 18 November 2022, tahun lalu ya, sudah tepat 1 tahun gitu, itu terjadi gempa bumi dengan magnitudo 6,7. Nah, seperti biasa kita di operasional PGN menganalisis data seismiknya, mendapatkan momen tensornya, dan juga melakukan simulasi tsunami. Jadi kalau di BMKG, di PGN itu kan kita menganalisis untuk memperoleh informasi gempa bumi dan apabila ada potensi untuk tsunami-nya, maka kita akan menginformasikan peringatan dini tsunami ke masyarakat. Nah, eh, otomatis tsunami-nya ini didasarkan dari simulasi yang mungkin teman-teman sudah tahu. Kita menggunakan software TOS namanya, Tsunami Observation and Simulation Terminal. Nah, dari situ eh, hasil simulasinya tidak menunjukkan adanya potensi tsunami. Jadi, pada saat itu kita tidak memberikan peringatan dini tsunami kepada masyarakat. Namun, setelah beberapa waktu, kita juga mengecek gitu, tide gauge atau stasiun pasang surut di sekitar sumber gempa bumi untuk melihat apakah memang ada tsunami atau tidak karena gempa bumi ini tergolong cukup besar gitu kan, di atas 6, mendekati 7. Nah, setelah kita cek, ternyata tsunami kecil tercatat di 4 tide gauge sekitar epicenter. Kalau bisa dilihat di peta sebelah kanan, sumber gempa buminya yang kita peroleh dari BMKG itu di sekitar sini. Nah, kemudian ada 4 tide gauge di sekitar sumber gempa itu, kebanyakan ada di pantai barat Sumatera, yang mencatat tsunami kecil. Nah, ini recordingnya. Di Krui, Bintuhan, Seblat, dan Sika. Tidak terlalu banyak yang tide gauge yang aktif, tapi kita sudah bisa mendapatkan record tsunami yang jelas gitu. Berdasarkan hasil analisis 4 institusi seismologi global ya, itu ada BMKG, GFZ, USGS, dan Global CMT. Gempa ini berlokasi di dekat trench, Sunda Trench dengan kedalaman dangkal dan mekanisme thrust fault. Karena lokasinya berada di dekat trench, kita pernah sebelumnya itu pernah pengalaman gempa bumi tahun 2010 Mentawai yang eh, magnitudenya 7,8. Getarannya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat di pesisir Sumatera maupun di Kepulauan Mentawai, tetapi eh, menyebabkan tsunami yang besar gitu. Sampai catatan maksimumnya kalau tidak salah 9 meter run up-nya atau tinggi tsunami-nya di daratannya. Nah, selain itu, pada tahun 2007, di dekat epicenter tahun 2022 ini, juga pernah terjadi gempa bumi yang besar dengan magnitudo 8,4. Nah, ini otomatis apa ya memberikan kami semacam kecurigaan gitu. Apakah ini sama dengan kejadian tahun 2010? Karena kalau kita lihat magnitudonya tidak terlalu besar, tapi kenapa bisa memberikan apa menghasilkan tsunami gitu. Nah, di sini ada definisi bahwa gempa Mentawai tahun 2010 itu termasuk tsunami earthquake, sedangkan gempa Bengkulu tahun 2007 itu adalah tsunami genic earthquake.
Tsunami earthquake sendiri adalah gempa bumi yang menyebabkan tsunami yang jauh lebih besar daripada perkiraan berdasarkan analisis gelombang seismiknya. Secara sederhana, kalau misalkan seperti tadi, gempa Mentawai, kita mendapatkan magnitudo sekitar 7,7 atau 7,8, tetapi tsunami-nya bisa lebih besar dari itu. Bahkan dari penelitian Satake itu mendapatkan bahwa magnitudo tsunami-nya hingga 8,1. Magnitudo tsunami itu kayak skala dampak. Kalau di gempa bumi mungkin skala intensitas gitu. Seharusnya dia linier. Kalau magnitudonya 7,7, magnitudo tsunami-nya juga sekian, 7,7. Tapi tidak dengan gempa Mentawai tahun 2010. Dia magnitudo yang didapatkan dari analisis data seismiknya sekitar 7,7 atau 7,8. Tapi magnitudo tsunami-nya atau skala dampak tsunami-nya itu mencapai 8,1. Di slide ini juga bisa kita lihat ada perbedaan yang signifikan antara tsunami earthquake dan kejadian earthquake yang common di subduction. Jadi ini dari Sahakian et al. 2019 digambarkan bahwa ada 5 gempa dengan magnitudo yang mirip ya, 7,7, 7,8 di daerah subduksi, tapi eh, karakteristik gempa bumi Mentawai ini sangat mencolok perbedaannya bila dilihat di momen rate. Dia durasi durasi getarannya itu sangat panjang. Ini di catatan acceleration, sensor acceleration dengan jarak yang sama, magnitudo yang mirip, jarak yang mirip, tapi untuk gempa Mentawai 7,7 ini sangat berbeda gitu. Amplitudenya sangat kecil dibandingkan gempa yang lain. Nah, di sini didefinisikan bahwa gempa Mentawai ini termasuk tsunami earthquake dengan sumber yang sangat dengan dekat dengan trench atau palung. Jadi dia eh, pas di pertemuan antara off-riding plate dengan subducted plate. Apa kaitannya dengan eh, apa perbedaannya gitu dari gempa bumi tsunami earthquake dengan gempa bumi yang lain di subduction? Ternyata pada tahun 99 Black and Lee itu menyebutkan bahwa rigiditas batuan semakin tinggi seiring bertambahnya kedalaman. Rigiditas batuan ini berkaitan dengan kemampuan batuan untuk menahan gesekan. Jadi kalau semakin tinggi nilai rigiditasnya, berarti batuannya semakin kaku atau sangat susah untuk bergeser. Sama saja dengan kalau di fisika itu kita mengenal dengan koefisien gesekan. Jadi semakin tinggi koefisien gesekannya, dia semakin susah untuk bergeser. Nah, di penelitian Black and Lee tahun 99 ini disebutkan bahwa kalau kejadian di subduksi itu dengan kedalaman yang lebih rendah, itu memiliki rigiditas yang lebih rendah pula. Jadi dengan kata lain, dia lebih mudah untuk bergeser. Nah, sedangkan rigiditas ini dihitung dari perhitungan empiris dengan source duration gempa bumi. Kemudian dari hubungan rigiditas ini digunakan oleh Tanioka et al. Tahun 2017 dan memang cocok gitu. Simulasi tsunami 1992 di Nicaragua yang juga termasuk tsunami earthquake, kategori tsunami earthquake, apabila menggunakan hubungan rigiditas kedalaman, itu sesuai dengan hasil survei tinggi tsunami-nya. Kemudian, tahun 2020, Ratnasari et al. Juga em, melakukan kajian tentang rigiditas ini. Jadi, dia menggunakan gempa Bengkulu 2007 dan gempa Mentawai tahun 2010. Dan memang hasilnya didapatkan bahwa gempa Mentawai tahun 2010 itu rigiditasnya lebih kecil. Karena kedalamannya lebih kecil dengan rigiditas lebih kecil. Dia mendapatkan ini dibandingkan dengan hasil ini hasil simulasi menggunakan parameter ini dibandingkan dengan eh, apa, hasil observasi tinggi tsunami di daratan itu sangat cocok. Itu. Nah, dari kajian kami
ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab, yaitu parameter sumber gempa bumi yang paling, bagaimana parameter sumber gempa bumi yang paling sesuai berdasarkan data rekaman tsunami, dan yang kedua, rigiditas batuan di lokasi hypocenter gempa bumi seperti apa, dan bagaimana implikasi terhadap penilaian bahaya tsunami di pantai barat Sumatera. Jadi secara umum, kajian ini kita mensimulasikan tsunami dari parameter yang kita punya, gitu. Parameternya ini berdasarkan dari analisis seismik yang diperoleh dari 4 institusi seismologi, yaitu dari BMKG, Global Sciences, GFC, dan UICS. Setelahnya, nanti kami bandingkan hasil simulasi dari parameter-parameter ini dengan catatan tsunami yang terekam di 4 stasiun data gauge. Nanti yang paling cocok berarti itulah yang paling sesuai berdasarkan analisis ini. Selain data parameter gempa bumi, juga kami mengumpulkan data rekaman tsunami yang diperoleh dari BIG dengan sampling rate 1 menit. Karena data rekaman tsunami itu, eh, data rekaman TED gauge itu sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, maka perlu dilakukan juga reduksi efek pasang surut menggunakan polynomial fitting. Kami tidak menggunakan koefisien pasang surut atau model pasang surut di setiap eh, TED gauge karena tidak semua TED gauge punya model pasang surutnya. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan polynomial fitting. Jadi memodelkan polinomial berdasarkan eh, data rekaman air laut yang ada, kemudian dikurangi. Jadi istilahnya leveling ke nol gitu. Dari setelah kita reduksi efek pasang surutnya, kita dapatkan tinggi maksimum tsunami masing-masing di tide gauge, di Krui 0,08 meter, Bintuan 0,1, Seblat 0,25, dan Sika 0,05 meter. Bisa dilihat di sini, saya perbesar juga lokasi tide gauge masing-masing, bahwa semua tide gauge berada di pesisir, tidak semua tide gauge berada di pesisir yang sangat sesuai untuk rekaman tsunami, karena kayak seperti di Krui ya. Di Krui ini dia berada di teluk yang cembung gitu. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh kondisi batimetri lokal. Seperti yang kita ketahui, sifat gelombang itu ada refleksi, refraksi. Jadi kalau dia berada di kondisi eh, pesisir yang cembung, dia akan sangat dipengaruhi oleh eh, pantulan-pantulan gelombang tersebut. Dan bisa dilihat juga di hasil filter waveformnya, juga di sini di Krui tidak terlalu jelas tsunami-nya, sedangkan di yang lain sangat jelas. Nah, oleh karena itu, dalam analisis ini meningkatkan kepercayaan ya, hasil kepercayaannya kita tidak mengikutkan Krui dalam analisis kecocokannya nanti. Kemudian untuk pemodelan tsunami, kami juga membutuhkan data topografi dan batimetri. Data topografi dari Demnas dengan resolusi 0,27 arc second atau sekitar 8,3 meter. Data batimetri dari Batnas, resolusi 6, arc second, sekitar 184 meter. Dan dua data ini kami peroleh dari BIG melalui website tanahindonesia.go.id. Ini gratis, bisa diperoleh oleh siapa aja. Sebelum integrasi data topografi dengan batimetri, kami melakukan koreksi atau penyamaan sistem referensi vertikal, karena pada dasarnya Batnas itu Kalau nggak atau nyetir data udah ngantuk tau. batimetrinya, Ngantuk banget data beneran. bateri Langsung. Aku data nyetir aja lah. batimetrinya. Halo? Hah? Takut ya disetirin aku ya? Enggak beneran. Tolong Pak itu ya, Ya, Udah tidur. suaranya bocor Pak. Ya sama aja nggak nge-zoom. Pak Joko. bisa saya lanjutkan? Oh iya, silakan. Ya, izin Pak. Untuk sistem referensi vertikal Demnas berbeda dengan sistem referensi Batnas. Jadi sistem referensi adalah sistem referensi ketinggian yang digunakan pada masing-masing data topografi atau batimetri. Kalau Batnas, dia referensinya adalah MSL. Jadi kalau misalkan
dari data Batnas ketinggiannya minus 20, berarti dia 20 meter di bawah dari MSL. Seperti itu. Kalau Demnas, dia referensinya adalah EGM atau eh, dari sistem geoid tahun 2008. Itu jadi kalau ketinggiannya 5 meter ya berarti dari EGM atau sistem geoid, bukan MSL. Nah, di sini saya juga dapatkan dari website tanahairindonesia.go.id ini digambarkan bahwa ada perbedaan tinggi antara MSL dan geoid. Nah, perbedaan tinggi itu dinamakan ocean model. Ini dibangun dari eh, modeling rekaman pasang surut air laut selama 30 tahun. Nah, ini sudah dikerjakan oleh teman-teman kita di BIG, Badan Informasi Geospasial, dan bisa kita minta gitu. Mereka memberikan ini untuk koreksi. Jadi, kalau dari data Demnas, harus dirubah dulu ke MSL karena ada perbedaan Demnas dengan Batnas. Kalau tidak dirubah, maka ya tidak sama akhirnya referensinya. Dan ketinggian perbedaannya itu bisa antara sampai sekitar 1,5 meter. Otomatis untuk analisis tsunami yang tergolong kecil ya, itu sangat berpengaruh gitu. Ketinggian 1,5 meter. Kemudian metode yang kami gunakan untuk pemodelan numerik tsunami itu menggunakan Comcode dan menggunakan nested grid system atau grid bersarang dengan 5 layer dengan ukuran grid terbesar 1,1 arcminute atau sekitar 2 km. Yang terkecil ada di masing-masing lokasi TED gauge ini, ada 4 layer 5, itu sekitar 25 meter. Untuk sumber pembangkit, kita menggunakan model patahan persegi panjang sederhana. Jadi, kalau di seismologi, kita juga mengenal hipocenter itu sebagai titik gitu, point source. Tapi kalau di tsunami, kita tidak bisa memodelkan hipocenter atau pusat pembangkit tsunami itu sebagai point source. Kita harus memodelkannya menjadi bidang patahan. Bisa bidang patahan yang sederhana seperti ini, atau yang kompleks seperti adanya distribusi slip yang berbeda-beda. Nah, untuk kajian ini kita menggunakan model patahan persegi panjang yang sederhana, jadi satu kotak dengan slip yang sama, dengan rake, dip, kemudian strike yang sama, jadi homogen, karena apa magnitudo gempanya juga tergolong kecil ya, misalnya tidak sebesar gempa-gempa besar lainnya. Nah, itu sehingga luasnya itu tidak terlalu besar, sekitar di bawah 50 kilometeran. Nah, ini mungkin review sedikit. Ini adalah ilustrasi sumber pembangkit tsunami ya. Ada strike, informasi yang kita butuhkan adalah strike, yaitu dari sudut dari arah utara. Kemudian ini posisinya di dalam laut, ada dip terhadap vertikal, jadi sudut antara vertikal dengan kemiringan bidang patahan. Kemudian ada rake, yaitu sudut geseran bidang patahan terhadap strike-nya, dan kemudian slip atau dislokasinya besar dalam meter ya. Kemudian juga ada luasan bidang patahan dengan panjang dan lebar L dan W. Perhitungannya kita menggunakan panjang dan lebarnya ini kita menggunakan scaling law dari Blaser 2010 dengan rumusan seperti ini. Kemudian nilai slip kita hitung dengan rumusan ini. Dengan memperhitungkan magnitudo momen, rigiditas, panjang dan lebar patahan. Dari informasi yang kita dapat dari institusi global seismologi itu ada 4 parameter. Nah, setiap parameter ini kami variasikan nilai rigiditasnya menjadi 5 variasi nilai rigiditas, yaitu 10, 12,5, 15, 17,5, dan 20 GPa. Bisa dilihat di tabel ini, yang pertama dari BMKG. Nah, BMKG ini, model dari BMKG ini sama, long, lat, depth, magnitude, strike, deep, break. Nah, kemudian LW dari nilai magnitude 6,7 jadinya seperti ini. Kemudian kita variasikan nilai rigiditasnya. Ada 10, 25, 15, 17,5, dan 20. Sama juga untuk sumber dari GCMT, Global
CMT, GFZ, dan USIS. Nilai slip ini kita peroleh dari rumusan ini, magnitudo momen, rigiditas, magnitudo momen dari MW, rigiditas yang kita variasikan, kemudian L dan W, panjang dan lebar patahan. Nah, didapat dari rumusan ini slipnya apabila rigiditasnya kecil, dia slipnya lebih besar. Secara umum seperti itu. Kemudian untuk validasinya, untuk menentukan model mana yang paling bagus atau paling sesuai ya, bukan yang paling betul, tapi paling sesuai dengan data, itu kita menggunakan dua metode. Yang pertama adalah waveform cross correlation, dan yang kedua adalah NRMSE, Normalized Root Mean Square Error. NMRSE kita hitung berdasarkan rumusan ini, dia menghitung kecocokan dua gelombang yang kita bandingkan adalah gelombang dari simulasi dan observasi. Nah, itu pada setiap titik. Jadi, kalau kita belajar time series data, pada setiap sampling itu dia punya satu data amplitude. Nah, itu dibandingkan antara observation dan simulasinya. Nah, kemudian kita juga melakukan pembandingan menggunakan waveform cross correlation. Di sini ada ilustrasi menarik ya mengenai waveform cross correlation. Jadi, waveform cross correlation ini lebih sensitif kepada periode gelombang dan fase gelombangnya gitu. Kalau amplitudonya tidak sensitif seperti ini, bisa dilihat ada dua sinyal gelombang yang berbeda tinggi amplitudenya, tapi sama fase dan periodenya, maka dia dapat nilai koefisien cross korelasi tertinggi itu bisa mencapai 1. Koefisien cross korelasi itu nilainya -1 hingga 1. Apabila -1, dia terbalik. Kalau 1, dia nilainya eh, sama berarti. Eh, pola gelombangnya sama. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini, dia pola gelombangnya berlawanan, terbalik. Maka nilainya -1. Tapi kita juga punya informasi di sini adalah nilai positif tertinggi itu adalah 0,833 dan X-nya -166. Nah, ini adalah nilai lag atau intinya adalah nilai lag itu kita bisa dapatkan nilai korelasi tertinggi dengan menggeser sinyal sebesar ini. Jadi ada, misalkan ini nilai X-nya adalah 166. Berarti kalau digeser sebesar 166 sampel, dia akan mendapatkan nilai korelasi 0,8 atau dia bisa jadi mirip gitu. Nah, dua nilai ini yang kami manfaatkan. Nantinya saya akan jelaskan kemudian. Kemudian hanya gelombang awal yang diperhitungkan karena dia merepresentasikan sumber tsunami. Gelombang setelahnya sangat didominasi efek fitur baterai materi lokal stasiun seperti refleksi atau transformasi gelombang. Masuk pada bagian hasil, jadi perubahan awal muka air laut pada simulasi tsunami itu dianggap sama dengan deformasi dasar laut berdasarkan model dislokasi Okada 1985. Secara umum, semakin kecil nilai rigiditas, semakin besar deformasi awalnya yang dihasilkan. Dan dampaknya ini kan bisa dilihat yang rigiditasnya kecil, dia deformasinya lebih tinggi daripada yang rigiditasnya besar. Karena terkait dengan slip. Rigiditas rendah, slip tinggi, maka deformasi awalnya juga tinggi. Nah, ini juga bisa dilihat dari hasil rekaman simulasi di 4 tight gauge. Bisa dilihat ada perbedaan apabila nilai rigiditasnya kecil, dia amplitudenya bisa mencapai maksimum, lebih tinggi daripada yang rigiditasnya lebih besar. Untuk simulasi ini yang saya gambarkan ini belum dikoreksi dengan secara waktu ya. Maksudnya simulasi tsunami itu pasti akan tidak selalu pas dengan observasi. Karena model yang kita gunakan banyak simplifikasi dan data batimetri topografi yang digunakan juga sangat kasar, ya. Jadi sebagian besar tidak akan pas match waktu tibanya seperti yang di Bintuan ini. Harusnya waktu tiba observasinya di sini, tetapi waktu tiba simulasinya di sini. Pasti berbeda.
Kemudian ini adalah perbandingan waveform antara simulasi dan observasi yang sudah dicocokkan waktu tibanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai lag yang kita dapatkan dari waveform cross correlation. Jadi bisa dilihat perbandingannya, misalkan ini bintuhan dengan source tsunami dari BMKG, dia agak berbeda. Nah, setelah kita geser, berdasarkan nilai lagnya, dia sudah sesuai antara waktu tiba observasi dan waktu tiba simulasinya. Kemudian setelah kita hitung nilai korelasi koefisiennya dan NRMS-nya, model yang paling cocok dengan data rekaman tsunami adalah parameter sumber BMKG dengan rigiditas 10 GPa. Koefisien korelasinya sekitar 0,74 dan NRMS-nya sekitar 0,73 dan dia yang paling kecil. Kita mempertimbangkan lebih besar NRMSE karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nilai cross korelasi koefisien itu hanya sensitif pada periode dan fase gelombang. Apabila ada perbedaan amplitude, dia tetap bisa memberikan nilai yang tinggi meskipun perbedaan amplitudenya cukup besar. Gitu. Nah, di sini kita yakin dengan nilai ini karena cross korelasi BMKG juga tidak terlalu rendah gitu. Dia menandakan bahwa meskipun masih di bawah model USGS, tapi dia tidak terlalu rendah. Dia menandakan bahwa secara periode, fase gelombang dan amplitudenya sangat mirip gitu dibandingkan yang lain untuk kasus ini. Ini adalah hasil simulasi dari sumber BMKG dengan rigiditas 10 GPa, maksimum amplitudo tsunami yang dicatat di sumbernya itu sekitar 0,5 meter dan waktu tiba tsunami di masing-masing stasiun itu sekitar 45 menit di Bintuhan, kemudian 51 menit di Krui, Sika 60 menit dan Seblat 61 menit. Stasiun Tide Gate Seblat ini sebenarnya yang paling dekat dengan sumber tsunami di sini, tetapi dia waktu tibanya paling lambat. Nah, itu bisa kita lihat dari simulasi ini, ternyata ada pelambatan gelombang pada saat melewati perairan dangkal di selatan Kepulauan Pagai. Di sini ada tinggian atau perairan dangkal ya. Jajaran dari Kepulauan Mentawai ini yang menyebabkan dia tsunami-nya bergerak lebih lambat ke arah sini. Sedangkan ke sini dia lebih cepat karena tidak ada halangan gitu. Nah, kemudian kami juga melihat ini dari hasil analisis seismiknya. Hasil ini juga diperkuat dengan source time function dari IPGP yang menunjukkan bahwa durasi raptur gempa Bengkulu ini 3 kali lebih besar atau 3 kali lebih lama daripada gempa bumi Alaska dengan parameter yang mirip gitu. Magnitudenya hampir mirip, kedalamannya hampir mirip, tapi source time function atau durasi gempanya itu jauh lebih besar gempa Bengkulu dengan selisih sampai ke 3 kali ya. Kalau dari gempa Alaska itu 8 second, sekitar 8 second, gempa Bengkulu ini 24 second. Namun, hasil kami tidak konsisten dengan hasil Ratnasari 2020. Yang pada grafik yang sebelumnya juga saya sudah perlihatkan, hasil dari Ratnasari untuk gempa Bengkulu 2007 berada di sini, di kedalaman 30, rigidity juga 30. Sedangkan untuk gempa Mentawai tahun 2010, kedalaman 17 dengan rigidity 15. Hasil kami itu kedalaman 22 dengan rigidity 10. Ini masih tidak match dengan model yang diberikan oleh Ratnasari. Nah, ini kami identifikasi kemungkinan karena adanya perbedaan data observasi yang digunakan. Apabila Ratnasari membandingkan hasil simulasi dengan observasi tinggi tsunami di daratan, jadi hasil survei tsunami gitu. Tapi kami hanya membandingkan hasil simulasi dengan tide gauge atau data tide gauge. Bisa jadi itu.
kemungkinannya. Kalau kami mau membandingkan dengan eh, catatan tsunami di daratan tidak ada karena dia tidak ada inundasinya untuk kasus kami. Dan apa implikasinya pada penilaian bahaya tsunami? Jadi kami juga melakukan perbandingan dua model menggunakan rigidity umum yang biasanya itu 30 GPa dengan rigidity yang kami dapat yaitu 10 GPa. Kami menggunakan sumber terburuk, skenario terburuk dengan magnitudo 9,0. Dari sini bisa dilihat bahwa penggunaan rigiditas umum menyebabkan estimasi tinggi tsunami di pesisir terlalu rendah atau underestimate. Ini tingginya di coastal point ini, tingginya seperti ini. Apabila menggunakan rigiditas 30, dia maksimum sekitar 15 meter. Tapi kalau menggunakan rigiditas 10 GPa bisa mencapai hampir 40 meter. Jadi perbedaan tingginya bisa lebih dari 20 meter di sekitar sumbernya, di dekat sumbernya. Kesimpulan, berdasarkan analisis data tsunami, parameter sumber dari BMKG dengan rigiditas 10 GPa mampu mereproduksi rekaman waveform tsunami paling baik di 3 stasiun depth gauge. Indikator yang digunakan adalah nilai RMSE terkecil dan koefisien korelasi yang cukup tinggi, sekitar 0,74. Pada analisis bahaya tsunami perlu mempertimbangkan faktor rigiditas batuan, karena penggunaan rigiditas yang tidak sesuai, seperti tadi, menyebabkan perkiraan tinggi tsunami yang kurang tepat. Implikasi yang terbesar adalah pada saat kita membuat peta hazard atau peta bahaya tsunami dan juga dan juga pada peringatan dini tsunami. Bisa jadi perbedaan tingginya sangat jauh gitu kalau menggunakan faktor rigiditas yang tidak sesuai. Kemudian dari kajian kami juga berpikir bisa dilanjutkan gitu. Ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan gitu. Yang pertama adalah menganalisis hubungan kedalaman gempa subduksi dan rigiditas di wilayah Indonesia menggunakan analisis source time function. Penelitian Bilek dan Lai 99 yang mendapatkan fungsi eh, kurva rigiditas berdasarkan kedalaman itu masih belum mempertimbangkan kejadian-kejadian gempa yang ada di Indonesia. Jadi eh, itu adalah suatu kesempatan ya, karena Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui setidaknya selama sejarah yang mencatat itu sudah ada 3 gempa bumi yang termasuk sebagai tsunami earthquake, yaitu tahun 94 di Banyuwangi, kemudian tahun 2006 di Pangandaran, dan tahun 2010 di Mentawai. Dari sini berarti menyiratkan bahwa kita sangat perlu dengan eh, kurva hubungan rigiditas dan kedalaman gempa bumi khusus untuk wilayah Indonesia. Karena sebagai informasi di PGN atau di Inatius untuk eh, model tsunami kita sudah memasukkan rigiditas tapi dari penelitian lain yang itu secara global belum secara khusus untuk karakteristik gempa gempa di Indonesia. Kemudian yang kedua, dari tsunami earthquake ini juga ada hal yang menarik gitu. Faktor parameter sumber lain yang menyebabkan anomali ketinggian tsunami. Jadi kalau yang saya lakukan ini hanya memvariasikan nilai slip atau dari rigiditas ya, sehingga nilai slipnya berbeda dari yang umum. Ada juga faktor sumber lain, misalkan dimensi. Dimensi patahan itu seperti panjang dan lebar patahan itu bisa jadi berbeda kejadian tsunami earthquake dengan kejadian lainnya. Saya pernah membaca beberapa artikel ilmiah mengenai tsunami earthquake dan kebanyakan dimensi patahan di tsunami earthquake itu jauh lebih besar daripada dimensi patahan gempa umum yang serupa dalam arti dengan magnitudo yang mirip gitu. Misalkan gempa M7,8 yang bukan tsunami earthquake dengan yang tsunami earthquake itu dimensi patahannya berbeda. Mungkin itu bisa menjadi salah satu kesempatan juga untuk studi ke depan. Eh,
kajian kami seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dimas tadi sudah dipublikasi di Pure and Applied Geophysics, jurnal internasional pada tanggal 8 November 2023 kemarin. Namun sayangnya dia tidak open access atau harus berbayar ya, karena kami tidak punya dana untuk membayar open access-nya gitu. Nah, kalau ada rekan-rekan atau senior-senior yang ingin memperoleh PDF-nya untuk membaca lebih lanjut dari kajian kami bisa email ke saya ini atau nanti mungkin bisa dibagikan ke sini atau bagaimana Pak Dimas mungkin seperti itu. Ya, terima Sebenarnya kasih sudah saya atas. bagikan, Pak. Kan Oh waktu gitu, itu siap. Terima Pak kasih Cesar banyak. sudah kasih ke saya, jadi itu sudah Ya, saya bagikan. siap, siap. Terima kasih banyak. Ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin dilanjut dengan pertanyaan. Baik, terima kasih buat Pak Cesar buat presentasinya yang sangat menarik. Jadi kita perlu mempertimbangkan nilai rigiditas dalam kita melakukan pemodelan sumber, terutama terkait dengan bagaimana menunjukkan data sintetik yang seperti apa yang paling cocok dengan data observasi kita ya. Nah, Pak Cesar ini sudah menunjukkan bagaimana kita melakukan simulasi ya, menggunakan berbagai jenis rigiditas dan didapatkan untuk gempa 2022 dengan magnitudo momen 6,7 itu diperlukan rigiditas yang lebih rendah ya Pak, tadi sekitar 10 gigapascal ya. Jadi kalau kita misalnya menghitung momen seismik kan rumusnya itu mungkin taruna-taruni sudah belajar yaitu mu kali D kali A ya, momen seismik. Jadi dua gempa dengan momen seismik yang sama bisa mempunyai karakter sumber yang berbeda. Karena itu bisa dipengaruhi oleh mu tadi, nilai rigiditas gesernya, bisa dipengaruhi oleh displacement-nya, dan nilai luas areanya. Ya. Jadi misalnya contohnya tadi yang ditunjukkan oleh Pak Cesar, kalau gempa tsunami earthquake itu biasanya mempunyai luas area yang lebih besar ya Pak, lebih luas Ya, dengan durasi durasi proses sumber gempa yang lebih panjang gitu. panjang. Jadi sangat menarik ini ya. Tadi juga Pak Cesar juga sudah menyampaikan beberapa peluang ya atau Ya, studi yang perlu kita lanjutkan untuk penelitian semacam ini. Jadi sangat bagus. Baik, selanjutnya adalah untuk diskusi dan tanya jawab kepada taruna taruni dipersilakan atau kepada tamu ya. Ini sekarang sudah ada 91 peserta ini cukup bagus ya. Terima kasih buat kehadirannya semua. Mungkin tadi dari Fasta tadi mau bertanya ya. Silakan Fasta. Ya Pak, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fasta Kimaciva dari kelas Geologika 3. Mohon izin Pak, sebelumnya pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, tadi kalau nggak salah di awal-awal ada disebutkan tsunami earthquake dan tsunamical earthquake. Itu sekiranya bedanya apa ya Pak? tsunami. Ya, ya. Yang kedua, Silakan Pak Cesar bisa langsung oh dijawab. langsung jawab. Oke. Ya, eh jadi secara secara general ya, perbedaan tsunami earthquake dan tsunami genic earthquake. Tsunami genic earthquake. Jadi, tsunami genic earthquake ini yang memang ya kita perkirakan akan memang terjadi tsunami. Jadi kalau misalkan ada gempa bumi dengan magnitudo 8,0 misalkan, itu secara kasar kita bisa memberikan, oh itu bisa terjadi tsunami gitu. Misalkan kedalamannya sekian, magnitudenya sekian. Tapi kalau tsunami earthquake itu dia tidak tidak disang apa ya unexpected istilahnya unexpected jadi kayak yang Mentawai itu kan kejadiannya magnitudenya 7,8 dan secara guncangan itu di lokasinya itu dia tidak dirasakan kuat itu Pangandaran juga seperti itu gempa bumi Pangandaran 2006 juga seperti itu tapi ternyata tsunami-nya jauh lebih besar gitu. Jauh lebih besar bukan hanya lebih besar tapi jauh lebih besar seperti yang digambarkan oleh jadi ada penelitian AB tahun 989 kalau tidak salah, itu eh, tsunami earthquake itu secara kuantifikasi itu adanya perbedaan sebesar 0,5 antara magnitudo
surface waves MS dengan magnitudo tsunami. Jadi kalau magnitudo surface-nya misalkan 7,8, kemudian magnitudo tsunami-nya 8,0, 8,3 atau 8,6 itu dikategorikan sebagai tsunami earthquake. Nah, magnitudo tsunami ini adalah skala dampak dari tsunami. Kalau kita di seismik atau di kejadian gempa bumi kan ada magnitude dan intensity. Nah, kalau magnitude itu kan kekuatan di sumbernya, tapi intensity kan skala dampaknya di permukaan. Sama, kalau magnitude tsunami, istilahnya sebenarnya magnitude, tapi definisinya adalah skala dampak dari tsunami-nya itu bisa dihitung, ada perhitungannya. Itu secara kasar. Kemudian di presentasi saya. Nah, di sini juga bisa dilihat, yaitu ini adalah klasifikasi domain gempa bumi gempa bumi subduksi ya, yang digambarkan oleh Lai et al. 2000, saya lupa tahunnya, itu dari papernya Lai et al. Yaitu ada domain A, B, C, dan D. Domain A ini dia gempa-gempa bumi yang bisa menjadi tsunami earthquake karena dia terletak di dominasi batuannya di situ, batuan sedimen gitu, hasil gerusan antara subducted lempeng, subducted plate dengan overriding plate. Jadi dia dominasinya yang menyebabkan rigiditasnya sangat rendah itu tadi. Jadi rigiditasnya rendah dan dia resistansi pergerakan pergeserannya itu rendah gitu. Jadi lebih mudah untuk bergeser. Nah, di sini kejadian gempanya didominasi oleh periode yang panjang seperti ini. Tawai. Nah, untuk yang domain B dan C ini, dia eh, kemungkinan slipnya sangat tinggi atau lebih besar daripada domain A, tapi dia biasanya tsunami genik yang di sini, dia eh, dominasi getarannya itu untuk periode rendah itu lebih kecil daripada kalau sumbernya ada di domain A. Mungkin itu bisa terjawab. Siap, Pak. Izin Pak Yang untuk kedua, pertanyaan keduanya sudah terjawab juga tadi, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. oh ya, siap, ini siap, menarik sama-sama. sekali ya mengenai tsunami earthquake ini. Lalu selanjutnya tadi ada Ferry ya, Ferry silakan. Lalu Irfan, silakan Ferry. Siapa? Terima kasih Pak. Mohon izin Pak, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama MPRI Algosi, dari kelas Geofisika 3A. Mohon izin bertanya Pak, mengenai presentasi yang Bapak jelaskan tadi kan disebutkan kalau misalkan rekaman data tsunami itu yang paling ideal dan paling baik itu kan kalau koefisien korelasinya itu mendekati 0,74 serta nilai NRMSE-nya 0,73 dan rigidity rigiditasnya itu semakin rendah. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, kalau misalkan nilai rigiditasnya itu diturunkan, tadi kan dari nilai rigiditas yang umum sekitar 30 GPa menjadi 10 GPa. Nah, itu apakah ada melihat dari faktor lain gitu Pak, seperti besarnya nilai magnitud atau apakah ada faktor lain gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, saya konfirmasi lagi pertanyaannya. Maaf. Ya, Yang ditanyakan adalah faktor lain yang menentukan penentuan nilai rigiditasnya atau gimana? izin Pak, pertanyaannya jika kalau jika nilai rigiditasnya diturunkan, apakah ada faktor lain lagi yang harus diperhatikan gitu? Jika nilai rigiditasnya diturunkan, apakah ada faktor lain? Nah, oke, mungkin saya mencoba menjawab ya, nanti bisa dikonfirmasi lagi kalau kurang pas gitu. Jadi pada kajian ini saya membatasi variabelnya adalah rigiditas. Jadi faktor lain kita anggap sama. Nah, kita untuk melihat rigiditas yang paling sesuai itu kita anggap faktor lain sama. Kayak yang tadi saya sampaikan kan,
sebenarnya tsunami earthquake ini menurut saya, ini saya juga mungkin belum banyak baca juga, masih terbatas pengetahuannya. Menurut saya tidak hanya rigiditas yang akan mempengaruhi sleep kan, tidak hanya rigiditas, tapi ada parameter-parameter lain yang unik gitu, tidak seperti kejadian gempa bumi subduksi lainnya gitu. Nah, untuk kajian saya ini masih terbatas pada rigiditas yang saya analisis gitu. Oh, rigiditas mana nih yang paling sesuai gitu? Belum memperhatikan parameter lain. Karena kan kalau dalam eh, kajian itu kan harus ada faktor variabelnya ya, nilai variabel yang akan kita analisis gitu. Nah, dengan itu otomatis kita ada batasannya, batasan masalah dari kajian. Jadi faktor lain kita anggap sama, kita asumsikan sama dulu untuk menilai mana rigiditas yang paling sesuai seperti itu. Apakah menjawab? Eh, siap, terima kasih Pak menjawab Pak. Baik, selanjutnya tadi Irfan ya, silakan Irfan. Siap, Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Imamuddin dari kelas G Fisika 5B. Awal sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, mungkin agak menyimpang sedikit, tapi masih berkaitan dengan tsunami earthquake. Pertanyaannya yaitu, kenapa sih tsunami earthquake itu getaran tidak terasa oleh masyarakat yang pertama? Lalu, apakah ada perbedaan dari sisi persebaran gelombang di daerah itu? Eh, Kenapa sinyal yang ada itu sinyal-sinyal periode panjang? Lalu, apakah ada hubungan dari rigiditas di suatu daerah dengan persebaran gelombang gempa yang di daerah itu? Siap, terima kasih, Pak. Ya, saya mencoba menjawab ya. Ya, pertama adalah kenapa kalau kejadian tsunami earthquake itu getaran getarannya tidak terlalu terasa gitu ya. Ya, dari penelitian Sahakian ini bisa dilihat sih di sini udah bisa kelihatan ini kan rekaman acceleration. Acceleration itu kan paling apa ya parameter paling menggambarkan getaran di permukaan. Makanya kenapa kalau kita memberikan shake map atau tingkat guncangan itu pakai PGA yaitu acceleration. Nah, di sini aja udah terlihat gitu nilai amplitudo acceleration-nya untuk kejadian tsunami earthquake itu sangat kecil gitu. Jadi otomatis eh, masyarakat di daerah ini tidak merasakan sekuat yang seperti ini. Misalkan ini di Jepang di Ibaraki dengan magnitudo 7,9 gitu. Dengan jarak yang mirip 89 dengan 87 ini, tapi acceleration-nya tinggi. Nah, ini bisa jadi apa getarannya sangat kuat gitu di daerah ini, di sensor ini IBR 003. Tapi kalau kejadian Mentawai itu di PPSI itu rekaman acceleration-nya sangat rendah. Jadi ini bisa menggambarkan tingkat guncangannya. Kemudian yang kedua, maaf tadi mana? Izin, Pak, kenapa ada perbedaan gelombang itu, Pak? Sinyalnya kenapa Hmm, berbeda dan apakah ada perbedaan dari sisi persebaran gelombangnya, Pak? ya, ya. Eh, Secara umum adalah dari durasinya. Jadi kalau kejadian tsunami earthquake itu dia durasinya lebih panjang, shakingnya lebih panjang dengan momen magnitude yang sama gitu. Bila dibandingkan dengan momen magnitude yang sama, jadi kalau misalkan ini ya, ini ada grafik momen rate. Ya kan momen magnitude itu adalah hasil integral dari ininya apa namanya? Dari kurvanya. Jadi kalau eh, grafik ini maksudnya durasinya panjang karena rigiditasnya rendah, dia durasinya panjang. Rigiditas rendah itu berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan adalah kekuatan batuan untuk menahan deformasi atau gesekan. Jadi kalau dia rigiditasnya rendah, dia itu lebih mudah bergeser gitu. Lockingnya tidak kuat gitu. Locking antara dua dua batuan ini tidak kuat dan
kalau misalkan ada gempa bumi, dia bergesernya lama. Kalau misalkan momennya sama, jadi dia harus untuk meradiasikan energi yang sama, dia membutuhkan durasi yang lebih panjang daripada gempa-gempa bumi yang berada pada daerah rigidity yang kuat. Dia untuk meradiasikan energi yang sama, itu dia cukup butuh dengan durasi yang singkat, udah besar gitu energinya. Tapi kalau gempa di daerah domain A ini atau di daerah yang tsunami earthquake itu, dia butuh waktu yang lebih panjang. Dengan energi yang sama, waktunya lebih panjang. Otomatis dia getarannya akan lebih rendah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Siap, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Sesar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari abang-abang tugas belajar, Bang Takdir mungkin, yang nanti juga mungkin skripsinya tentang source ini, Bang Takdir. Ya, terima kasih. Apa suara saya kedengaran? Ya, Ya, kedengaran Bang. Bang. Iya, mohon izin perkenalkan, nama saya Takdir Rahman Lauli. Saya dari Geofisika semester 7. Presentasinya cukup menarik ya mengenai tsunami earthquake. Nah, mungkin agak menyimpang sedikit dari pertanyaan saya. Seperti kita ketahui bahwa memang gempa di wilayah wilayah megatrust itu memang gempa-gempanya rata-rata trustfall ya, dan pasti beresiko menyebabkan tsunami. Nah, bagaimana kalau seandainya mekanismenya terbalik, jadi dia nggak trust fault tapi normal fault? Bagaimana kondisi eh, apa eh, besar tsunami-nya di situ, perbandingannya gitu? Apa ada jawaban seperti itu? Karena seperti kita ketahui di Sumatera itu di Nias pernah kejadian juga gempa yang harusnya trust fault malah normal fault gitu. Mungkin demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Takdir atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Jadi memang menurut saya daerah kita ya di Indonesia ini termasuk daerah yang cukup kompleks karena secara kejadian tsunami, secara sejarah, secara historis itu sangat beragam dari eh, sumbernya ya, dari karakteristik sumbernya itu tidak bisa digeneralisir satu karakteristik sama semua tidak bisa. Banyak contohnya yang seperti yang disebutkan tadi juga eh, dari gempa model tsunami earthquake dan tsunami genic earthquake. Dan satu lagi yang memang juga masih sedikit ya, menurut saya masih sedikit kajiannya di Indonesia itu seperti yang disampaikan Bang Takdir, tsunami dari mekanisme normal fault itu ada potensi juga di Indonesia dari outer rise. Jadi selain dari zona subduksi, kita ada juga ancaman dari zona outer rise. Zona outer rise itu adalah zona di luar subduksi atau yang masih masuk pada daerah oceanic crust-nya. Jadi kalau misalkan di daerah subduksi Selatan Jawa, dia kalau lebih dia potensi normal fault-nya itu ada di selatannya subduksi atau di selatannya garis trench-nya. Nah, ada satu kejadian dulu di daerah Sumba itu tahun 77 kalau tidak salah itu ada kejadian outer rise terbesar ya sepanjang catatan. Itu kalau tidak salah magnitudonya 8,3 tapi eh, kita masih belum banyak sadar mengenai ancaman itu gitu. Termasuk apa indikasinya termasuk Ignatius yang kita bangun itu belum memasukkan skenario database-nya itu dari authorized. Jadi masih berdasarkan gempa subduksi semua. Jadi memang karakteristik authorized yang pernah saya baca, Bang, itu dia berbeda dengan subduksi. Kalau subduksi itu trust-nya atau dip-nya itu sangat rendah ya. Angle atau sudut
dipnya itu sangat rendah gitu, karena berkaitan dengan subduksinya. Tapi kalau normal fault ini dia sudut dipnya itu sangat tinggi gitu, hampir hampir vertikal. Jadi bisa juga menyebabkan tinggi yang cukup kuat gitu, tsunami yang cukup kuat karena dia gerakan vertikalnya sangat eh, karena dipnya yang sangat tinggi sudutnya hampir 90 itu dia menyebabkan hentakan ke surface ocean surface-nya itu lebih tinggi. Mungkin itu Bang yang bisa saya sampaikan. Oke, Baik, baik, Mas. Terima kasih, Mas. terima kasih Bang Takdir ya. Jadi memang menarik ya, karena tahun 1977 juga di selatan Sumba ya, kita punya gempa normal fault besar ya, ya tahun 1977, dan itu juga membangkitkan tsunami ya. Jadi memang sangat menarik diskusi mengenai normal fault ini ya di bagian authorized dari zona subduksinya. Terima kasih Pak Cesar. Selanjutnya mungkin teman-teman yang lain tadi, Fasta itu angkat tangan lagi ya. Apa ada pertanyaan lagi, Fasta? Izin Pak, eh, izin bertanya lagi. Eh, Sebenarnya mohon maaf karena ini materi yang baru buat saya. Saya tadi bingung Mas Ian di bagian yang rigiditas tadi Pak. Itu tuh eh, menentukan rigiditasnya lebih rigid atau lunak itu maksud atau gimana gitu ya Pak? Buat pemodelannya atau ada datanya sendiri gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita lihat dari untuk membuat simulasi tsunami itu kan kita butuh parameter sumber pembangkitnya. Nah, salah satu parameter sumber pembangkitnya adalah kalau dari gempa bumi ya sumber pembangkit gempa bumi strike-nya berapa, arah strike, kemudian strike dipnya terhadap arah horizontal itu gimana dip patahannya, kemudian rake eh, dia arah sudut antara strike dengan dislokasinya, kemudian slip itu besarnya pergeserannya gitu kan. Nah, besarnya pergeseran ini kebanyakan kalau dari momen tensor itu tidak bisa ditentukan gitu. Jadi kita menghitung besaran slip ini kita menghitung dari persamaan yang sudah saya sampaikan. Eh, Persamaan D sama dengan M0 atau momen seismik per rigiditas kali dengan A atau luasan dari daerah patahannya. Nah, momen seismik kita dapat dari magnitudo momennya. Kemudian rigiditas ini kebanyakan itu menggunakan asumsi umum. Nah, kebanyakan kalau bisa dilihat di paper-paper itu biasanya 30 atau 40. Nah, tidak berlaku untuk kajian ini. Saya mau melihat apakah ada pengaruh nih rigiditas dengan hasil simulasinya gitu. Ternyata memang ada pengaruh. Kalau rigiditas saya menggunakan rigiditas yang besar, ternyata tidak cukup baik untuk mereproduksi eh, sinyal yang sama dengan hasil observasi. Nah, otomatis saya merefer ke referensi sebelumnya, yaitu dari Ratnasari yang 2020. Ratnasari 2020 memperoleh rigiditas untuk gempa Mentawai dengan kedalaman 17 kilo, kedalaman 15, oh kebalik, sorry. Kedalaman 17, rigiditasnya 15 GPa. Kedalamannya 17, rigiditas 15. Sedangkan gempa bumi Bengkulu 8,4, magnitudo 8,4, dia kedalamannya 30, rigiditasnya 30. Nah, dari situ saya memperkirakan nih berapa nilai rigiditas yang sesuai nih. Kalau kita coba semua, ya nggak selesai-selesai kajiannya gitu kan. Maksudnya, misalnya dari 0 sampai 100 ya, kebanyakan gitu kan. Jadi kita merefer ke penelitian sebelumnya. Nah, dari situ saya mencoba antara 10 sampai 20. Oh, ternyata udah bisa memberikan hasil yang lumayan bagus lah. Memang belum, saya yakin masih banyak kekurangan gitu. Masih belum bagus 100% karena bisa dilihat juga nilai nilai koefisien korelasinya kan 0,7 sekian. Itu sudah cukup bagus tapi belum bisa mendekati satu gitu. Nah, karena apa? Faktor-faktor lain yang kita juga belum tahu karena masih ada simplifikasi dari model tersebut. Misalkan
data batimetri yang digunakan. Kemudian seperti yang juga saya sampaikan, parameter sumber lain saya masih anggap sama. Kemudian parameter sumber patahannya juga masih simple, dalam arti cuma kotak rektangular sederhana gitu. Belum mempertimbangkan variasi slip distribusi dan lain-lain. Jadi masih banyak simplifikasi di penelitian ini termasuk range slipnya, tetapi setidaknya hasilnya sudah menunjukkan hasil yang bagus gitu dari dua indikator ya, tidak hanya satu. Biasanya itu kebanyakan eh, researcher melihat dari satu indikator, misalkan NRMSC saja atau waveform cross correlation saja. Tapi saya coba menggabungkan dua indikator ini untuk melihat baik secara periodik, periode gelombang atau fase gelombangnya maupun dari secara amplitudenya. Dan itu bisa mereproduksi dengan baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Cesar. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Dari tingkat 1 mungkin ada yang mau bertanya? Yang baru ini tingkat 1 ada? Ya, belum ada pembina. Yosef? Ya, siapa? Delian ya. Siap, Dipersilakan. belum ada pembina. Ya, silakan Delian. Delian Ernel Siap, Sahulata. pembina, belum ada pembina. Oke, yang lain apa ada pertanyaan? Yosef? Siap, tidak pembina. Oke, Tidak baik. ada pembina. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa berhenti di sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Cesar Prabu Dwi Srianto. Materinya sangat menarik, kami belajar banyak pada kesempatan hari ini. Mungkin teman-teman juga nanti kalau ada yang mau didiskusikan dengan Pak Cesar, ya saya rasa Pak Cesar juga sangat terbuka. Teman-teman bisa menghubungi beliau langsung atau melalui email begitu ya. Jadi dipersilakan juga untuk kita berdiskusi bersama-sama. Lalu ini mungkin Siap. untuk menutup kegiatan kita. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Cesar. Sama-sama, Ya, Pak Dimas. salam dari pimpinan kami, dari Ketua STMKG, para Puket Siap. dan Kaprodi, Sekprodi. Beliau-beliau ada kegiatan lain, jadi tidak bisa hadir pada hari ini ya. Dan di sini juga sedang hujan deras ya, jadi mungkin agak noisy ya. Terima kasih Siap. banyak Pak Cesar. Mungkin ke depannya kami berharap Pak Cesar masih mau untuk berbagi kepada rekan-rekan taruna-taruni di Prodi Geofisika ini. Lalu selanjutnya ini ada pengumuman dari taruna ini tentang bakti sosial ITG. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Eh, saya dari perwakilan dari Subit Pengabdian Masyarakat ITG ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, abang-abang serta rekan-rekan sekalian untuk berbagi atau dan berpartisipasi di dalam kegiatan bakti sosial yang merupakan salah satu proker kami. Yang di sini bisa melakukan donasi yang berupa uang, perlengkapan sekolah, buku dan alat tulis, dan makanan. Nah, donasinya bagaimana? Donasinya dapat untuk donasi uang itu dapat dilakukan dengan cara mentransfer dengan pada nomor rekening yang tertera. Untuk donasi barang juga dapat menghubungi nomor WA yang ada pada flyer di bawah ini, serta eh, mengisi form pendataan bagi yang ingin berdonasi. Nah, waktu berdonasi ini sendiri berlangsung hingga tanggal 28 November 2023. Nah, sekecil apapun donasi dari Bapak Ibu sekalian, abang-abang dan rekan-rekan serta senior saya maupun adik-adik itu sangat berarti bagi saudara kita yang saling membutuhkan. Sekian dari Subit Pengmas, terima kasih. Baik,
Demikianlah mungkin kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Cesar, Prabu, buat semua rekan-rekan panitia dari Lab Geofisika Talk ini. Terima kasih buat usaha dan kerja kerasnya. Terima kasih buat semua peserta kegiatan. Mungkin kita tutup. Selamat siang dan salam sejahtera dan selamat beraktivitas buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Cesar. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pemina.